Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai bagaimana sih implementasi sains dan teknologi sebagai deteksi dini dalam menentukan diagnosis penyakit tropis. Namun, sebelum itu kan harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya hubungan antara sains dan teknologi sehingga nantinya dapat menjadi deteksi dini untuk mendiagnosis suatu penyakit. Sains berperan penting menciptakan teknologi baru, dan sebaliknya, teknologi berperan menciptakan pengetahuan baru. Nah, saat ini kemajuan melalui inovasi dalam sains dan teknologi sangatlah luar biasa. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mendapatkan manfaat perkembangan ini dengan semaksimal mungkin yang kita bisa. Nah, ada pun beberapa manfaat dari perkembangan sains dan teknologi di bidang kesehatan. Di antaranya, dapat mendukung layanan kesehatan agar lebih efisien. Kemudian, manfaat lainnya di bidang kesehatan juga dapat membantu deteksi dini untuk dapat mendiagnosis penyakit-penyakit yang sering diderita oleh masyarakat. Lalu, apa saja sih penyakit yang paling sering diderita masyarakat saat ini? Penyakit yang cukup sering terjadi di masyarakat saat ini adalah penyakit tropis dan juga tentunya COVID-19. Di mana penyakit tropis ini merupakan suatu penyakit yang sering terjadi di iklim tropis seperti hangat dan juga lembab. Dengan salah satu contoh penyakitnya adalah tuberkulosis, malaria, dan masih banyak lagi. Lalu untuk COVID-19 sendiri seperti yang diketahui adalah suatu virus yang menyerang sistem pernapasan kita. Nah, lalu bagaimana sih implementasi sains dan teknologi sebagai deteksi dini untuk dapat mendiagnosis suatu penyakit tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Tahukah kamu? Penyakit malaria merupakan masalah kesehatan utama yang ada di dunia, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, kita memerlukan suatu metode untuk melakukan diagnosis secara cepat dalam memerangi penyakit malaria. Metode yang dapat dilakukan yaitu menggunakan mikroskop fluorescence dengan pewarnaan acridine orange. Mengapa demikian? Karena mikroskop ini dapat melakukan diagnosis penyakit malaria secara cepat yaitu hanya dalam 1 menit. Dan modifikasinya memungkinkan tenaga kerja yang tidak ahli agar dapat menggunakan mikroskop ini karena penyakit malaria, yaitu parasit malaria, akan mengeluarkan warna yang berpendar. Selain itu, mikroskop ini juga tidak bergantung dengan listrik, tetapi juga bisa menggunakan baterai. Tuberkulosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh Mycobacteria tuberculosis. Sampai saat ini, tuberkulosis merupakan penyakit menular yang paling berbahaya di dunia. WHO melaporkan bahwa terdapat 1,5 juta orang yang telah meninggal karena tuberkulosis. Oleh karena itu, dibutuhkannya teknologi diagnosis yang lebih efisien. Salah satunya adalah TB scan. TB scan ini dapat mendeteksi kasus di luar dari paru-paru, seperti ginjal, usus, dan juga saluran saraf. Selain itu, lewat TB scan, maka hasil diagnosis dapat diketahui dalam hitungan jam dan juga dengan tingkat akurasinya yang di atas 90%. Menurut WHO, terdapat beberapa contoh dari perkembangan teknologi yang dapat dilakukan untuk menentukan diagnosis virus SARS-CoV-2 ini. Yang pertama yaitu ada tes amplifikasi asam nukleat atau NAAT. Beberapa sistem NAAT ini memiliki kemampuan melakukan tes secara otomatis penuh yang mengintegrasikan pemrosesan sampel serta kapasitas ekstraksi, amplifikasi, dan juga pelaporan RNA. Dan yang kedua yaitu ada tes diagnosis cepat berdasarkan deteksi antigen. Berbeda dengan NAAT, dia ini tidak ada amplifikasi target yang ingin dideteksi, sehingga tes antigen ini kurang sensitif. Dan yang ketiga yaitu ada tes antibody. Karena SARS-CoV-2 ini adalah sebuah patogen baru, jadi pemahaman kita akan respon antibody yang ditimbulkannya, dia itu masih berkembang. Sehingga penggunaan tes deteksi antibody harus dilakukan dengan hati-hati, dan juga bukan untuk menentukan infeksi akut. Dengan perkembangannya pesat di bidang sains dan teknologi, kita dapat mendeteksi diagnosis penyakit tropis seperti penyakit malaria, tuberkulosis, serta penyakit yang menyebar dengan saat ini, yaitu penyakit COVID-19 dengan sedini mungkin. Banyak hal yang kita bisa peroleh dari perkembangan sains dan teknologi. Oleh karena itu, kita harus bisa memanfaatkan perkembangan tersebut dengan sebaik mungkin untuk memajukan perkembangan kesehatan di Indonesia maupun di dunia. Sekian dari penyampaian video edukasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata yang diucapkan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.